Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu pendidik yang budiman? Semoga kesehatan, keselamatan, rahmat dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada Bapak dan Ibu pendidik semuanya. Bapak dan Ibu pendidik yang budiman, kita ketahui kita sekarang sedang berusaha melalui masa-masa sulit dalam segala aspek kehidupan kita. Pandemi ini entah kapan akan berakhir, kita belum melihat titik akhirnya. Dalam situasi pembelajaran daring sekarang ini, ternyata tidak semua kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar seperti harapan kita. Jadwal kegiatan belajar mengajar yang sudah disusun oleh kurikulum harus kita ikuti dengan baik. Kondisi siswa-siswi kita sebagai objek dan subjek dalam pendidikan daring ini tentu berbeda dengan kita. Di awal-awal masa pandemi, ketika proses belajar mengajar berubah dari tatap muka di kelas ke tatap muka di layar HP atau laptop, dengan situasi dan kondisi setiap anak yang berbeda, masa-masa itu mungkin anak-anak masih menunjukkan semangatnya yang luar biasa dalam mengikuti KBM. Apalagi didukung dengan sikap belajar anak yang tidak dituntut disiplin dalam berseragam. Belajar sambil rebahan itulah kesukaan mereka. Namun sebagai guru dalam pembelajaran daring ini tentu kita mendapati kesulitan-kesulitan dalam praktik pembelajarannya. Siswa-siswa kita dituntut untuk memahami materi dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Semua berbasis internet, baik dari materi maupun dari contoh-contoh penyelesaian masalah. Ketika kelas sudah menuntut untuk bervideo conference, tentu saja kuota internet yang dibutuhkan siswa pun membengkak. Banyak yang mengeluh keberatan karena tidak memiliki kuota yang cukup untuk bergabung dalam kelas tatap muka bersama dalam aplikasi. Akhirnya beberapa anak tidak bergabung dan sedihnya mereka dianggap tidak masuk kelas. Hal inilah yang menuntut kita sebagai pendidik di masa-masa ini harus lebih bijak dalam mengelola kelas. Bapak dan Ibu pendidik yang budiman, saya sebagai guru juga menyadari keterbatasan siswa. Terkadang kalau siswa sudah mengatakan tidak bisa bergabung karena kuota internetnya yang kurang, maka saya harus mencoba cara bagaimana saya bisa menjembatani hal-hal tersebut. Maka saya menyiapkan materi-materi yang bisa saya bagi melalui aplikasi berbayar rendah seperti WhatsApp. Ketika materi sudah sampai ke siswa dan mereka mulai mempelajarinya, dengan berbagai cara kita pun harus menjelaskan hal-hal yang tidak dipahami siswa. Mulai dari berceramah di kelas daring tersebut, tanya jawab dalam materi soal, hingga membaca hasil laporan kegiatan yang sebagian besar difoto dan dikirimkan melalui WA. Dan hal ini pun menjadi sebuah masalah lagi bagi penglihatan kita. Supaya tidak terjadi kejenuhan dan tidak terjadi gangguan penglihatan, maka saya mengkondisikan kelas saya bagi dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok mengirimkan satu rekaman suara kepada saya untuk mereka nilaikan hasilnya, dan itu cukup efektif dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Bapak Ibu, di antara siswa-siswa kita ternyata banyak yang memiliki potensi lebih dibandingkan teman-temannya. Sering saya diminta untuk dapat membantu mereka dalam mengikuti lomba-lomba, entah video pendek, entah lomba menyusun artikel sampai lomba debat ilmiah. Mau tidak mau kita harus merelakan waktu kita di masa-masa pandemi ini untuk membantu mereka dalam mencapai hasil tertinggi prestasi mereka dalam berbagai bidang. Bahkan beberapa alumni sekolah kami pun yang masih memiliki nomor kontak HP saya, terkadang mereka pun masih bertanya-tanya seputar materi sesuai bidang studi saya. Bapak dan Ibu pendidik yang budiman, selain sebagai guru, saya juga seorang Ketua MGMP Bahasa Indonesia MA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa-masa sulit seperti ini, kegiatan tatap muka MGMP pun jadi terkendala. Satu-satunya cara kami hanya memberdayakan grup WA kami dalam berbagai kegiatan bertukar materi pembelajaran daring. Kami juga menyelenggarakan kelas menulis artikel daring yang dipandu salah satu dosen dari program FBSI Universitas Ahmad Dahlan. Itulah keadaan kita, itulah kegiatan yang bisa kita laksanakan. Saya, Listia Sulastri Wulan Kurniati, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia di MAN 1 Yogyakarta, Ketua MGMP Bahasa Indonesia MADI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.